Selanjutnya kita lihat profil, substansi, serta teknik kebahasaan lebih rinci lagi. Itu nanti ada aspek lambang kata, lambang struktur, lambang arti. Nah ini. Tadi oleh Pak Yusuf disebutkan menulis sebagai hal penting bagi kita saat ini di masyarakat akademik. Maka nanti bagaimana bahasa Indonesia dan sastra Indonesia kita wujudkan dalam lambang tulis. Nah itu tidak lain harus diawali dengan adanya pemahaman terhadap lambang-lambang bunyi. The sound of language. Nah dari lambang bunyi akan diubah menjadi lambang-lambang tervisualisasikan, terbaca. Ya seperti sekarang Anda baca di HP banyak sekali lambang-lambang yang tidak bisa dipahami oleh generasi saya. Tapi generasi Anda, generasi alay, dan kadang-kadang itu sering digunakan untuk WA kepada dosen atau kepada mitra di kampus yang beda lingkungan sosial dengan Anda. Ada gambar orang senyum, ada gambar apa. Nah bagi saya yang generasi setelah Anda atau sebelum Anda, itu tidak paham loh. Gitu. Atau kadang-kadang dalam tulisan ilmiah pun muncul kata, muncul lambang struktur yang berbeda pelambangannya antara Anda dengan generasi saya. Hati-hati sekali, inilah yang mengatur nanti bagaimana ketika bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu diwujudkan kebahasaannya dalam bentuk lambang tulis. Sebab resikonya itu akan berefek pada makna, arti yang dibentuk dari lambang-lambang tadi. Maka nanti hati-hati, Anda harus siap ketika menulis artikel, menulis tugas, membuat karya ilmiah skripsi, dicoret-coret ke dosen pembimbing, ke dosen, yaitu wajar. Apakah memang Anda yang salah atau dosen yang tidak memahami lambang yang Anda gunakan? Nah barulah terjadi interaksi, baru kita komunikasikan, oh iya, ini bukan salah Pak, karena Bapak orang jadul, nggak ngerti pikiran saya. Demikian pula orang dewasa, aki-aki seperti generasi saya ini, coba mulai sadar, gaul dong dengan generasi alay. Nah gitu, jadi akhirnya terjadi dialogis. Mahasiswa nyaman, dosen pun nyaman. Kalau zaman saya kuliah itu coretan, burung, halaman, di cakra, temenang ngomong, temenang nanyakan. Tapi sekarang, dalam interaksi akademik sekarang itu sudah bukan zamannya lagi. Ketika terjadi perbedaan pandangan antara mahasiswa dan dosen, silahkan gunakan bahasa Indonesia untuk mengomunikasikannya. Pak, ini loh yang saya maksudkan, dan ini loh lambang yang saya sajikan, maka ini karya saya. Walaupun terjadi perbedaan, ayo kita dialogkan. Sebaiknya bagaimana Pak? Nah sekarang mahasiswa jarang yang berani seperti itu. Ketika dikritik, diberi masukan oleh dosen, iya Pak, siapa bari tengarti. Mohon Anda ini sebagai pengguna bahasa Indonesia, mulailah interaksikan ketika terjadi perbedaan. Insya Allah dosen pun akan menerima. Sebab dosen pun pernah mengalami jadi mahasiswa. Dan sangat salah bagi dosen apabila dia egois. Nah jadi marilah munculkan sikap berani berbahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai media bagi Anda sebagai mahasiswa ketika Anda berinteraksi di konteks abad ke-21 ini. Itu harapannya. Jadi nanti lambang bunyi itu yang pertama apa? Lambang bunyi dari saya mencintai kamu. Apa lambang bunyi I love you? Silahkan Anda tulis. Bisa saja Anda hanya menggambarkan panah saja.
Bisa saja Anda tulis I love you atau aku cinta padamu, atau boleh saja hanya sebuah gambar hati. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, disinilah wawasan Anda harus mulai terbuka ketika Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula penggunaan sastra Indonesia nanti. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana perihal ragam bahasa berdasarkan laras. Tadi sudah kita lihat konteks sosialnya, sekarang lihat ragam laras dari aspek kebahasaannya. Di sini kita bisa membedakan ada laras, ada 5 saya pilih. Oke, ada laras beku, laras akrab, laras resmi, laras konsultatif, laras santai. Jadi ragam bahasa berdasarkan laras ini kita pilih menjadi 5. Laras beku itu apa? Yaitu penggunaan aspek bahasa di suatu lingkungan sosial yang tidak boleh diubah, tidak boleh berubah. Dari waktu ke waktu harus seperti itu. Jadi itu sangat ketat, sangat mengikat. Ketika Anda ingin menggunakan aspek bahasa yang sifatnya ikatan sosialnya sudah beku gitu. Beku itu artinya sudah tidak boleh berubah lagi. Misalkan ketika presentasi di sebuah forum harus diawali dengan memberikan salam, dan kita salamnya tidak selamat pagi tapi assalamualaikum, terus dipakai salam Hindu. Nah itu kan ucapan salamnya seperti itu udah nggak bisa dirubah lagi. Atau ketika orang akad nikah atau orang berdoa, nah itu ada penggunaan bahasa yang sudah tidak boleh berubah dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi harus seperti itu. Dan Anda jika mengubah penggunaan aspek bahasa, itu akan terjadi pelanggaran atau kesalahan. Termasuk bahasa undang-undang, bahasa peraturan, keputusan. Tapi keputusan masih ada. Biasanya catatan di bawah. Jika terjadi kekeliruan, nah itu dia. Jadi keputusan itu tidak beku, tidak baku. Masih berubah. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Misalkan bahasa religi, ketika Anda sembahyang, nah itu kan doa apa yang dibacakan tidak boleh Anda atur sendiri. Nah itu yang disebut penggunaan ragam bahasa berdasarkan batasan laras beku. Jadi bahasa Indonesia ada yang tidak boleh diubah, tidak boleh dimodifikasi, baik lambang, struktur, maupun penempatannya itu harus seperti itu. Ya misalkan Anda membaca Pancasila, Anda dimulai dari sila kelima wahela, kelima, ketiga, kedua, ke satu, wah pasti masuk bui loh. Nah itu hati-hati sekali. Jadi ketika kita berbahasa Indonesia atau menggunakan sastra Indonesia, ada bahasa yang bersifat laras beku. Itu tidak boleh diubah oleh Anda. Yang kedua, laras resmi. Laras resmi itu adalah pengguna bahasa menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum yang formal, yang resmi. Ya seperti ketika forum rapat, ketika Anda presentasi seminar, atau Anda sedang menyajikan mata pelajaran di kampus, atau Anda sedang mempresentasikan karya ilmiah, itu akan menggunakan ragam laras resmi. Maka nanti bagaimana kita memilih lambangnya, memilih struktur bahasanya, memilih diksinya, kata-katanya. Nah itu nanti perlu dipertimbangkan ketika kita melihat situasi lingkungan penggunaan bahasanya formal. Berikutnya laras konsultatif. Nah itu jadi penggunaan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu sifatnya transaksional, konsultatif. Ya misalkan Anda sedang berada di pasar, berbelanja, nah itu konsultatif kan, mak kenging te
pangaosna dilungsurkeun. Ulah 5.000 mah 4.000 we nya. Ah teu kenging neng, da boro-boro ah bati. Nah kan itu kan terjadi penggunaan bahasa di sana sifatnya transaksi rebut tawar. Atau ketika Anda diskusi di dalam suatu forum, itu akan menggunakan larasnya laras konsultatif. Sehingga nanti ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia untuk situasi yang sifatnya konsultatif, Anda jangan baperan di sana. Karena kita dalam forumnya forum sedang konsultatif. Nah gitu, jadi laras konsultatif yaitu penggunaan aspek bahasa digunakan untuk transaksional. Ya, apalagi generasi Anda itu sering menggunakan laras konsultatif. Masa sih setiap saat aku harus mengatakan aku cinta padamu? Penting kudu ngawa, I love you, aku cinta padamu. Oke, ditanya deui sorena. Nah itu kan jadi cinta yang Anda miliki dari kekasih Anda itu cinta konsultatif nanti. Anda tidak yakin terus. Nah itu salah satu model penggunaannya. Banyak itu. Dalam kehidupan demokrasi saat ini, kita harus melihat ini konteksnya penggunaan bahasa itu dengan laras apa sih? Ya macam sekarang kan biasanya para pejabat itu ketika ingin naik jabatan dia berbahasa, pasti dia kalau saya lihat itu gayanya gaya laras konsultatif. Pilih aing euy, engke bakal kieu aing geus kapilih mah. Eta mau baheula keur promosi we pedah keur nagan lain. Nah, itu konsultatif. Jadi nanti Anda lihat dalam kehidupan nyata di abad ke-21 itu ini orang pakai laras beku, laras resmi, laras konsultatif. Nah, jadi Anda mulai melihat perilaku bahasa. Ya, ini bisa Anda terapkan juga ketika di ruang kuliah dengan dosen. Apakah dosen ini menggunakan laras beku, laras resmi, laras konsultatif? Sebaiknya dosen itu dalam penyajian atau mahasiswa dalam perkuliahan gunakan laras konsultatif. Sehingga masih terbuka untuk menerima gagasan, menerima konsep. Nah itu. Yang berikutnya laras akrab. Nah laras akrab ini hanya sekedar say hello sajalah. Tidak ada keperluan apa-apa. Contoh kasus penggunaan laras akrab. Misalkan Anda sedang di terminal bis, duduk di tempat duduk, penungguan bis berangkat, tiba-tiba ada orang duduk di samping Anda. Nah, di sana terjadi dialog, terjadi percakapan. Nah, di sana percakapan itu hanya sifatnya bersifat penggunaan bahasa laras akrab. Bade kamana neng, mulih di mana. Nah, itu kan tidak saling berkepentingan di sana. Orang hanya sok akrab saja gitu. Jadi itu laras akrab, yaitu ragam penggunaan bahasa dan sastra Indonesia hanya sekedar say hello saja. Tidak ada kesan apa-apa. Ya atau kalau laki-laki itu di tukang cukur kan, sok segala didongengkeun. Jadi kalau Anda butuh informasi yang sebanyak-banyaknya datang ke tukang cukur atau ke warung kopi. Di sana banyak sekali penggunaan bahasa yang berlaras akrab. Nah, beda dengan laras santai. Laras santai itu betul-betul ya misalkan terjadi di rumah, di keluarga, orang pada duduk-duduk, ngobrol, ngaler ngidul, atau Anda ketika di ruang kos, pasti Anda ngobrolkan topiknya itu dosen, perilaku dosen, tugas dosen, isukna ngobrolkan deui. Nah, jadi itulah. Jadi hati-hati di sini tentang ragam laras itu akan mempengaruhi Anda berperan ketika menggunakan bahasa Indonesia dan sastra di abad ke-21 ini. Jadi ada 5 laras. Baik, kita lanjut lagi.